Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Lilik, Bu Vina, dan teman-teman. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat bertemu dalam ruang virtual ini. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang PAUD di masa mendatang. Perkenalkan, saya Anisya yang akan bertugas sebagai moderator. Saya akan membimbing jalannya diskusi pada pagi ini. Adapun kelompok saya yaitu Anindya Galuh, Hanifah, dan Nasta. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai presentasi hari ini. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan kami Anindya. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan anak usia dini. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Angka 14 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak usia sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Anindya atas pemaparan materinya. Selanjutnya kami persilahkan kepada pemateri kedua yaitu Nasta. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian masa mendatang atau masa depan. Masa depan adalah waktu setelah masa kini. Kedatangannya dianggap tak terelakkan karena keberadaan waktu dan hukum fisika. Yang kedua ada pentingnya pendidikan anak usia dini. Anak merupakan aset terbesar orang tua untuk masa depan. Banyak harapan besar yang ditumpukan oleh orang tua kepada mereka. Demi kemajuan anak orang tua, bisa mengorbankan apa saja termasuk pendidikannya. Setiap orang tua menginginkan pendidikan yang terbaik bagi anak. Namun, sebagian besar orang tua masih kurang tepat dalam memberikan tuntutan pendidikan bagi anak. Banyak orang tua yang menginginkan anaknya menjadi seorang yang pintar, cerdas, dan juara kelas dengan menjejalkan berbagai macam les mata pelajaran di luar jam sekolahnya seketika dia masuk di sekolah dasar. Tanpa adanya bekal yang cukup, tuntutan orang tua yang seperti demikian hanya akan membebani anak. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nasta atas pemaparan materinya. Selanjutnya, materi ketiga akan dipaparkan oleh Hanifah. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Materi selanjutnya adalah pengembangan kurikulum PAUD untuk masa mendatang. Perlu kerangka pembelajaran PAUD sebagai rancang bangun dalam penentuan keluaran PAUD, pengembangan kurikulum, pengembangan profesionalisasi pendidik dan kependidikan, penyelenggaraan atau proses pembelajaran, termasuk persiapan masa transisi ke sekolah dasar, serta standar pengukuran hasil belajar berdasar pada kematangan aspek-aspek 4 perkembangan sebagai indikator dari keluaran yang diharapkan. Bukan dalam bentuk skor tes, apalagi hanya ditentukan oleh kemampuan baca tulis hitung. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Dari presentasi kali ini, saya akan menyimpulkan pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Pendidikan anak usia dini penting untuk diberikan karena berdasarkan hasil penelitian, sekitar 50% kapabilitas kecerdasan orang dewasa telah terjadi ketika anak berumur 4 tahun. 80% telah terjadi perkembangan yang pesat tentang jaringan otak ketika anak berumur 8 tahun. Dan mencapai puncaknya ketika anak berumur 18 tahun. Dan setelah itu, walaupun dilakukan
perbaikan nutrisi tidak akan berpengaruh terhadap perkembangan kognitif. Di masa mendatang perlu dilakukan kerangka kurikulum PAUD guna memaksimalkan potensi anak dan membangun landasan untuk keberhasilan anak di masa depan. Terima kasih. Sekian presentasi pada pagi ini. Semoga bisa memberi manfaat bagi kita semua. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan selama menjadi moderator, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Bu Lilik dan Bu Vina. Terima kasih.